I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. But baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the Marble Arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do ya? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every... Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah, diingatkan kepada kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, tetap dipakai saat memasuki lingkup gereja. Majelis Gereja Toraja, Jemaat Biring Kanaya, dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Terpuji nama Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersekutu dan memuji nama Tuhan. Kita pun juga bersyukur karena Tuhan memilih dan melayakkan kita untuk melayaninya dalam segala aspek kehidupan kita. Karena itu, marilah dengan syukur kita beribadah, di mana melalui ibadah ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi pelayan bagi semua.
Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan besertamu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 91 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mematang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah memuji Allah Maha Tinggi. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia.
Kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 demikian. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan melayakkan kita untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Akan tetapi dalam panggilan pelayanan itu, kita tidak meresponinya dengan sikap syukur dan rendah hati. Ada saja pelayan-pelayan yang merasa lebih baik dan lebih sempurna dari yang lain, sehingga menjalani tugas pelayanannya dengan menonjolkan diri dan merasa layak untuk merendahkan orang lain. Sebagai pelayan Tuhan, ada juga yang fokus pelayanannya bukanlah kemuliaan Tuhan, tetapi hanya ingin mencari keuntungan pribadi dan hanya untuk memuaskan ambisinya, sehingga tidak lagi peka akan kebutuhan sesamanya. Ada juga yang tidak setia dan bersungguh-sungguh dalam melayani, tanpa didasari oleh keinginan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita menyadari dosa dan kesalahan kita, serta memohon pengampunan dari Tuhan.
Karena itu dengarkanlah berita anugerah daripadanya, dan berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 54. Demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur melalui persembahan, dan kita dituntun oleh nats yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik
berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Menolong segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 12. Bacaan kedua dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayatnya yang keempat yang merupakan bacaan utama kita untuk hari ini. Namun sebelumnya kita akan mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami telah datang di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Setelah Tuhan menyertai kami dalam sepekan lamanya. Dan kami ucapkan syukur di atasnya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus beserta kami, memelihara pikiran, hati, dan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-53 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya?
Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sekian firman Tuhan. Bacaan yang kedua, Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-45. Kalau kita sudah temukan, mari kita perhatikan secara seksama dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan dan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan, pengharapan. Bagaikan rusa merindukan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu pertama-tama ya kita bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melewati hidup dalam sepekan yang lalu. Dan hari pertama di pekan ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dengan sesama dan bersekutu dengan Tuhan. Ya, dengan satu pokok penekanan yang telah ditentukan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, menjadi pelayan bagi semua. Menjadi pelayan bagi semua. Ya, waktu saya mempersiapkan bahan ini, ya saya menjadikan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya menjadi referensi. Dan kemudian saya menemukan kata layan, yang kemudian di situ di dalam kurung melayani, yang artinya menolong, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Menolong, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Ya, dan kemudian di situ juga ada kata benda. Ya, tadi itu kan kata kerja melayani, dengan ada kata benda menunjuk kepada orangnya pelayan. Ya. Dan itulah yang dimaksudkan dalam penekanan ini. Ya, pelayan ialah orang yang melayani. Menyiapkan segala sesuatu untuk ya kebutuhan orang lain. Ya, kemudian di situ juga disebut ya, pertama pelayan itu adalah orang yang harus melayani. Ya. Ya, kemudian disebutkan di situ bahwa pelayan itu adalah seorang pembantu. Bahwa seorang pelayan itu adalah seorang pesuruh. Adakah di antara kita yang mau menyandang gelar ini sebagai pelayan? Sebagai orang yang ditetapkan untuk menjadi pembantu, untuk menjadi pesuruh. Ya, saya kira hati nurani kita akan mengatakan mindela murai la disuah-suah. Mindela barani, mindela murai, lah menyiapkan segala sesuatunya untuk kebutuhan orang lain. Sementara kebutuhan saya sendiri saja, saya tidak mampu untuk menyiapkan, apalagi untuk kebutuhan orang lain. Ya, terlalu rendah rasanya. Kalau saya disebut sebagai seorang pembantu, sebagai seorang pesuruh. Ya, mengapa demikian? Ya, karena memang pada hakikatnya Bapak Ibu saudara-saudara, kecenderungan manusia, ya sekali lagi bahwa kecenderungan manusia atau kecenderungan kita ialah apa? Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita ingin untuk dilayani. Ya, makanya ke pesta-pesta kian tuh. Ya, tapi ada juga yang melakukan seperti itu, tapi agak jarang. Ada pesta-pesta saya mau atau membawa itemi apa sangna? Temi deparaka, ya wairaka, tuh. Ya, na dempat uta na roy serekan
Serekan apa? Serekan daun punti? Atau serekan kertas? Tak, daun punti itu tema. Serekan kertas malah. Biasa mereka. Ya tuh? Iya. Sangat jarang yang mengatakan, oh, ndek kukuan. Saya bantu. Ya, tapi yang terjadi lah, esok. Ya. Karena seperti tadi kecenderungan kita ialah ya bahwa kita ingin supaya dihormati dan dihargai dan dilayani. Ya, tak terkecuali Bapak Ibu saudara-saudara, dua murid Yakobus dan Yohanes. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Kami ingin untuk dihormati. Kami ingin supaya dihargai. Kami ingin supaya dilayani. Dan peluang untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya tidak bisa kalau menjadi rakyat jelata. Atau menjadi masyarakat ya akar rumput. Tidak bisa. Harus menjadi pembesar. Harus menjadi penguasa, menduduki jabatan yang strategis. Ya, sekali lagi bahwa kecenderungan itu pun juga dalam pikiran Yakobus dan Yohanes. Ya, mataku mula tak tawana. Ya, tidak akan mendapat jatah. Menyangkut soal posisi strategis. Ya, dan karena itu mereka mendahului rasul-rasul yang lain atau murid-murid yang lain. Mataku lah dia lain tu keokoran yang ada dalam pikiran mereka. Iya. Mengapa Yakobus dan Yohanes ini tidak fokus saja kepada pelayanan untuk melayani? Wah, kali ini terbagi itu pikiran mereka, beralih. Ya tulan tengah mungkin apa Yakobus dan Yohanes nakwa kuma ya selama ini kan kita sudah capek-capek melayani kian kemari, melayani orang miskin, melayani orang susah, orang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Napiran nopi nawatuna nadenla, denduka makdokko, ya duduk manis-manis. Kemudian orang-orang di sekitar memberikan pelayanan. Ya, sehingga Yakobus dan Yohanes memberanikan diri. Mendatangi Yesus, menjumpai Yesus. Ya, dengan mengatakan, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Wah, ini kan Anda memaksa. Memaksa. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, kalau misalkan seorang anak ya bicara kepada orang tuanya demikian, Mak, Bapak, ya saya sudah tidak mau kompromi lagi, Mama harus berikan saya motor, Mama dan Papa harus memberikan saya kendaraan roda 4. Ya, kira-kira bagaimana respon kita sebagai orang tua? Memaksa. Dan itulah pemaksaan pertama yang terjadi dalam gereja. Yang kemudian kita gereja masa kini juga biasa mengadopsi itu. Kita memaksa Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan menjadikan Tuhan itu sebagai kepala logistik. Kemudian daftar-daftar 1, 2, 3. Ya, penuhi.
Kalau tidak, saya akan beralih keyakinan. Ya seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, doa kita itu bukan seolah-olah, tetapi memaksa Tuhan untuk mau memenuhi kebutuhan, setiap kebutuhan kita. Dan karena itu ketika kita berdoa, kita kecewa kalau misalkan apa yang kita minta tidak terrealisasi dalam waktu yang dekat. Kita maunya apa tuh lah, tapi tak ada Allah ya teh lah ya bang siam ya toh. Kita tidak menyadari kita hari ini meminta kepada Tuhan tentang sesuatu, apa yang kita minta itu tidak harus berlaku pada diri kita secara langsung, tetapi bisa Tuhan nyatakan kepada anak dan cucu kita. Ya seperti itu. Ya jangan kita kecewa. Ya kalau misalkan ya kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ya kita memohon, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Itulah yang harus menghiasi doa kita. Jangan memaksakan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami yang jadi. Nah kemudian apa jawab Yesus? Apakah Yesus marah tentang hal itu? Apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa nata to ngomong tanda debat Tuhan tu? Aku teh gurumu. Masa mak kada susila aku toh? Tidak. Mengapa Yesus tidak mengatakan demikian? Karena Yesus mengerti. Yesus mengerti bahwa itulah keadaan mereka. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang mereka omongkan. Ya, sehingga ya di situ dikatakan, lalu kata mereka, ya perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya itulah yang saya katakan tadi, bahwa Yesus mengerti ya keadaan mereka. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka dengan lantang demikian. Kami dapat. Ya, kami dapat. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Yesus katakan di sini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya, cawan maksudkan di sini dengan baptisan bukan soal sakramen, pelaksanaan sakramen untuk mengingat sengsara dan kematian Yesus, bukan. Sekali lagi bahwa dalam hal ini, jikalau Yesus mengatakan tentang cawan dan baptisan, bukan berbicara soal pelaksanaan sakramen, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Tetapi yang Yesus maksudkan ialah, dapatkah kamu, sebab itu cawan dan baptisan itu adalah lambang penderitaan, kesengsaraan dan kematian Yesus. Itu yang dimaksudkan. Untuk apa yang alami itu? Untuk menebus umat manusia. Ya, lalu kemudian mereka mengatakan, menjawab pertanyaan Yesus, apakah kamu dapat meminum cawan dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ini pun juga mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami. Lalu mereka mengatakan dengan lantang, dapat. Dapatkah mereka menggantikan peran Yesus? Tidak bisa. Untuk mengalami penderitaan,
untuk mengalami penganiayaan, mengalami kematian untuk sebagai ganti umat manusia. Tidak bisa. Ya sekalipun kita mengatakan dapat, oh berarti kita mau menggantikan peran Yesus. Tidak bisa. Seorang pun di dunia ini tidak bisa ada yang bisa menggantikan peran Tuhan Yesus. Ya kalau konsekuensi, ya dari itu, dari pengakuan bahwa tetap bersedia untuk hidup bersama Yesus, iya. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dialami oleh Yakobus dan Yohanes bersama dengan rasul-rasul yang lain. Iya. Mereka tidak mengerti. Nanti mereka mengerti setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi nanti mereka mengerti ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka mengatakan, susi apa itu? Susi apa itu? Dan karena itu, itulah sisi positif dari murid-murid. Ya bahwa sekalipun mereka menderita, dianiaya sebagai konsekuensi dari pengakuan mereka, sebagai konsekuensi dari kesetiaan mereka untuk tetap mengikuti Yesus, bahkan ya mati pun tidak ada masalah buat mereka. Ya sesuai dengan informasi, Yakobus itu ya menjadi mati syahid. Ya namanya orang mati syahid, orang yang mati mempertahankan imannya. Belum saatnya ia mati, ia sudah mati. Karena apa? Dimatikan. Karena apa? Karena mempertahankan imannya. Ya kalau Yohanes, ya menurut kalau kita dalam kisah para rasul, Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos. Ya, diasingkan. Ya sebenarnya tidak diapa-apain, ya tetapi diasingkan. Lalu kemudian ia mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang amat sangat sampai masa tuanya dan sampai akhir hidupnya. Demikian dengan rasul-rasul yang lain, termasuk Petrus. Iya, rasul-rasul yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengalami konsekuensi dari pengakuan mereka. Nah pertanyaan, apakah kita juga mau menanggung konsekuensi dari pengakuan kita, dari kiat kita untuk tetap melayani Tuhan dalam hidup ini, melalui karya, melalui tanggung jawab yang Tuhan sudah embankan pada diri masing-masing, baik itu di bidang sosial ekonomi, bidang politik, di pendidikan dan sebagainya, di mana Tuhan memberikan peran bagi kita. Ya, apakah kita siap sedia untuk menjadi seorang pelayan? Seperti seorang dokter yang tak pernah mengenal lelah untuk berusaha dan terus berusaha memberikan penyembuhan kepada pasiennya. Atau seperti seorang guru yang tak kenal lelah untuk memperlengkapi anak didiknya. Seperti itu mereka tidak pernah mengatakan kalau kau sembuh, kalau kau berhasil, aku mau menikmati hasil dari pekerjaan saya, dari kamu. Tidak. Ya demikian pun juga harus Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi bagian hidup kita, apapun posisi kita, jabatan kita. Ya dalam suatu ya pekerjaan kita, semuanya kita harus nyatakan dalam wujud pelayanan. Ya termasuk kita dalam jemaat. Hal itu harus tetap kita wujudkan. Baik itu kami sebagai pendeta, sebagai penatuah dan diaken, pengurus OIG, bahkan kita semua nanti mikir kumua tugas naya majelis gereja atau guru-guru sekolah minggu, tidak. Tugas kita bersama. Tugasnya gereja itu. Hanya kami ini ya dipilih untuk melaksanakan tugas yang khusus supaya pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Tapi sesungguhnya kita semua yang harus berperan di dalamnya. Ya seperti itu, mengangkat tugas dan tanggung jawab ini. Ya dan karena itulah ya supaya murid-murid ini ya
murid-murid tidak terjebak dalam perselisihan, ya karena menyangkut soal jabatan ini. Ya madin ya murid yang lain, ya seperti yang dalam perikop pembacaan ini katakan, murid-murid yang lain pun ke-10 murid itu marah juga. Ya, melihat langkah Yakobus dan Yohanes ini terlalu cepat untuk melangkah mendahului mereka. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Yesus juga marah? Tidak. Ya. Terjadi perselisihan sikut menyikut di antara mereka. Dan Yesus tidak mau hal itu berlarut-larut. Sahabat, ia telah perebutkan soal ukuran. Ya, susi raja, siap perdana menteri dan sebagainya dan sebagainya. Kumaya temi raja dengan perdana menteri, anak madok kemojo sampai lapik kirin kanan napong Yesus. Lah saya mau temi dayang-dayang cewek-cewek cantik atau perempuan-perempuan cantik, natiru Allah siya kebongi, yang mengharapkan temi dilayani dengan baik dan sebagainya. Ya, lalu apa kata Yesus? Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Ya, bisa dibayangkan kalau dikatakan memerintah dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lalu Yesus mengatakan demikian. Dalam konflik itu di antara mereka, Yesus mengatakan 3 hal. Ya, di situ dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, ia di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Kalau ingin menjadi terbesar, yang pertama harus menjadi pelayan. Dan yang kedua, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi hamba, itu yang kedua. Dan kemudian, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia melayani. Unak koe keokoran bukan tujuan Yesus itu. Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa rahasia untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan bukan terletak pada kedudukan atau jabatan atau status sosial dan sebagainya, tetapi rahasianya itu terletak apakah seseorang itu mau melayani atau menjadi pelayan atau menjadi hamba bagi sesamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita diberikan waktu untuk di tempat masing-masing, di tempat duduk kita masing-masing. Kita secara pribadi dipanggil untuk merenungkan. Dipanggil untuk menelaah. Dan tidak hanya dalam gedung gereja ini, tetapi ketika kita keluar dalam sepanjang perjalanan kita sampai ke rumah, bahkan ketika kita di rumah melakukan aktivitas kita merenungkan dan telah firman Tuhan ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari kita dengan segala kerendahan hati kita kembali kepada Tuhan menyatakan syafaat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami untuk memberi diri, melayani sesama kami yang membutuhkan. Karena itulah metode kepemimpinan-Mu, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, yang harus kami praktekkan dalam segenap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, baik dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, dan juga di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Dan kami yakin apa yang telah kami alami dengarkan bersama pada hari ini akan menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi pegangan kami, menjadi dasar hidup kami untuk melangkah maju dalam sepekan ini. Dan kami yakin kami tetap berada dalam iringan kasih Tuhan. Kami yakin apa yang kami kerjakan akan Tuhan selalu berkati. Apa yang kami usahakan dan rencanakan Tuhan berkati. Ajarkan kami selalu untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, melainkan mengandalkan Tuhan dari semua sisi kehidupan anugerah Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, termasuk yang Kau nyatakan kepada 3 orang saudara kekasih kami hari ini berdasarkan warta Jumat, yaitu Yohanes Tasik Rumengan, Ati Madivora, dan Frensi Birip Mantote. Masing-masing Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran. Dan kami yakin saudara-saudara kami Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jika ada dalam pekan yang lalu bahkan pada hari sampai pada hari Minggu ini, Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Dengan harapan kami rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga yang baru, yang tetap setia kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan Bapak Peter Sampe dan istri yang merayakan HUT pernikahan yang ke-50 pada tanggal 16 Oktober kemarin. Kami berdoa secara khusus buat saudara kekasih kami Bapak Peter bersama dengan Ibu kekasih yang Tuhan berikan kesempatan untuk berulang tahun emas, ulang tahun yang ke-50. Sukacita yang luar biasa menggemah dalam kehidupan kedua saudara kekasih kami ini. Dan kami yakin Tuhan tetap memberkati rumah tangga mereka, memberkati akan usaha dan kerja mereka yang mereka rencanakan pun juga kami yakin Tuhan berkati. Bersyukur bersama ya Tuhan dengan semua anggota jemaat-Mu yang mendapat kenaikan pangkat. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sudah menyelesaikan studi di dunia perguruan tinggi, seperti yang dialami oleh anak atau saudara kekasih kami Sulgina, yang dialami oleh anak atau saudara kekasih kami Arum, bersama dengan saudara kekasih kami Kristo, di mana kemarin
mereka bersama dengan teman-temannya yang lain, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, mengalami proses wisuda, dan semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakin Tuhan memberkati rencana mereka selanjutnya. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan pekerjaan dan yang sementara berusaha untuk mencari pekerjaan. Kami yakin Tuhan tetap memberkati. Dan juga atas kesembuhan dari penyakit oleh saudara-saudara kami yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa itu boleh terjadi karena perkenan Tuhan. Dan juga kami bersyukur atas kesuksesan-kesuksesan yang lain yang Engkau anugerahkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa bersama dengan segenap anggota jemaat-Mu untuk anak atau saudara kekasih kami, Prio Nasa Dharma, yang sekarang ini ya Tuhan dalam melaksanakan tugasnya secara khusus di Papua. Dan saudara kekasih kami ini bersama dengan saudara-saudara kami yang bertugas di sana dinyatakan harus siaga 1. Kami yakin dan percaya saudara kekasih kami Priona Sadarma, Tuhan tetap menyertai dengan kuasa Roh Kudus, ya, sehingga ia tidak gentar bersama dengan saudara-saudara kami yang lain untuk menghadapi tugas yang cukup mulia, untuk berhadapan dengan saudara-saudara kami KKB di Papua. Dan kami yakin Engkau tetap memberikan solusi yang terbaik buat Republik ini melalui saudara-saudara kami yang melaksanakan tugas di sana. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah mengikuti tes CPNS. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih ada yang masih akan mengikuti tes CPNS. Kami yakin Tuhan tetap senantiasa membukakan jalan kepada mereka, sehingga dapat mengikuti tes itu dengan baik. Dan ketika diperhadapkan dengan soal-soal mereka, tidak menemukan kesulitan yang cukup berarti karena Tuhan tetap memberkati mereka. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Ibu Hermin Pasulu yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Nyonya Nelly Masuli yang dirawat di rumah, Ibu Maria Sampe yang dirawat di rumah, Nyonya Milka Rerung yang dirawat di rumah, Bapak Robinson Tintian yang sudah operasi dan masih rencana akan dioperasi lagi, Bapak Andreas Minggu, kakak dari Nyonya Ruben Tappe, rencana masuk Rumah Sakit Elim hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan keluh kesah anak-anak-Mu yang sementara dalam pergumulan karena sakit penyakit. Engkau mendengarkan doa mereka dan mendengarkan doa kami bersama, dengan harapan Tuhan tetap menjadi dokter yang tak kelihatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati keluarga, dokter, para perawat yang memberikan penanganan, memberkati makanan, obat-obatan, air minum, dan obat-obat herbal atau obat tradisional melalui ramuan-ramuan, sehingga semuanya menjadi alat kepulihan kesehatan mereka. Demikian juga ya Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang sementara berobat jalan. Kami yakin Tuhan tetap memberikan kami kesungguhan, kesetiaan untuk selalu kontrol, dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter pun juga akan berguna bagi kesehatan kami anak-anak-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, kami yakin Tuhan senantiasa hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk menghiburkan. Ibunda dari Bapak Nathan Parubat
yang meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 di Makassar. Paman dari Nyonya Damaris Allah Padang yang meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2021. Kami yakin segenap keluarga Engkau tetap hiburkan, dan kami yakin bahwa Roh Kudus senantiasa hadir. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan informasi. Juga ya Tuhan, kami selalu berdoa untuk rencana pelaksanaan sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-20 sekian yang akan dilaksanakan esok sampai 2022 Oktober 2021. Kami yakin Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Purifikasi Gereja Toraja, dan unit-unit kerja yang lain sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan sidang Sinode Am ini. Demikian dengan utusan dari semua wilayah-wilayah dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Tuhan berkati semuanya, memberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian juga dengan panitia pelaksana, Tuhan kami berdoa untuk mengatur semua kebutuhan-kebutuhan dalam persidangan ini. Dan persidangan ini boleh berlangsung dengan baik dan semua peserta dan panitia setelah selesai acara mereka bersukacita atas anugerah Tuhan yang dialami. Kami yakin sepekan ini Tuhan tetap memberkati kami, anak-anak-Mu, untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Termasuk kami gereja-gereja Tuhan di Makassar ini, Tuhan berkati kami bersama. Pemerintah bangsa dan negara kami dan juga perdamaian dunia Tuhan. Kami selalu berdoa. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang tetap senantiasa mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta untuk minggu ini. Yang pertama, disampaikan kepada PWGT Jemaat Biring Kanaya bahwa ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 16.00 atau jam 4 sore di Gedung Gereja Jemaat Biring Kanaya. Yang kedua, diingatkan kepada anak remaja bahwa pertemuan bulanan remaja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 jam 11 di Gedung Gereja Jemaat Biring Kanaya. Dan yang ketiga, disampaikan kepada anggota diakonia tetap setelah ibadah selesai untuk tinggal sebentar menuju ke pastori lantai 1. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase De Randan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami hakikat melayani Tuhan dengan benar. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua.
Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Markus pasal 10 ayat 43 sampai 44 demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Ajarkanlah kami Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, mari kita bersama tetap camkan apa yang kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Pergilah dan giatkanlah melakukan pelayanan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dimohon kepada anggota jemaat agar tetap berdiri untuk menerima ucapan selamat hari Minggu dari majelis gereja setelah nyanyian syukur. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, mari bersama-sama mengatakan, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.